Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan menjelang siang hari ini kita dipertemukan di majelis yang mulia insyaallah dan di tempat yang insyaallah berlimpah berkah karena kehadiran kita untuk berthalabul ilmi. Semoga Allah meneguhkan hati kita semua dalam iman dan Islam, dalam tauhid, dan menjaga kita semua dari segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita kepada kebatilan dan jalan yang tidak benar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini adalah hari ke-5 di bulan Ramadan. Tidak terasa kita tinggal 25 atau 24 hari lagi. Iya kan, dihitung mundur kan. Aduh. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintahnya dan tentu saja mengisi bulan Ramadan ini dengan segala hal yang bermanfaat, yang berguna untuk memastikan kita layak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi orang yang memasuki Ramadan dan kemudian keluar dari Ramadan tanpa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya karena memang peluangnya istimewa dan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ibu-ibu sekalian, muslimat sekalian, berbicara tentang Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban puasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan bulan Ramadan ini dengan Al-Qur'an. Jadi setelah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu ayat yang menetapkan kewajiban berpuasa gitu ya. Dan kemudian Allah jelaskan puasanya puasa apa, gitu, ayyamam ma'dudat gitu ya. Beberapa hari yang terbilang, yang terhitung gitu. Dan beberapa hari itu adalah 1 bulan, intinya syahrul ramadhana kan itu. Jadi 1 bulan puasa wajib 1 bulan. Nah, sebenarnya sampai di sini sudah jelas, perintah itu sudah jelas. Wajib berpuasa selama 1 bulan penuh, yaitu bulan Ramadan. Sudah, instruksi itu sudah jelas dan bisa dilaksanakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan keterangan lebih jauh gitu loh. Yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan pelaksanaan kewajiban puasa. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Jadi ini sama jangan Allah mengingatkan, mengaitkan gitu. Jadi Ramadan ini suatu yang luar biasa loh. Luar biasanya bukan karena semata-mata ada perintah berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kemudian Ramadan itu sendiri, gitu ya, sebelum ada kewajiban puasa pun sudah sangat istimewa. Yaitu bulan Al-Quran atau diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Sebenarnya memang Ramadan itu layak untuk disebut sebagai bulan Al-Quran. Karena bukan kaitannya dengan Al-Quran bukan sekedar nuzul. Kan? Sekarang begini. Malaikat Jibril itu kan selalu dari waktu ke waktu turun untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dan itu ya pada dasarnya setiap saat, dalam arti setiap waktu, setiap hari, dalam arti kapan saja gitu intinya.
Tapi di bulan Ramadan Jibril memperlakukan, nah ini ya, Al-Quran itu berbeda dengan aktivitas Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW di hari-hari biasa. Jadi ada perlakuan istimewa yang dilakukan Jibril. Itu Jibril atas perintah Allah ya, nggak mungkin nggak, gitu ya. Jadi ada perlakuan istimewa yang dilakukan Jibril terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Jadi Jibril itu selalu turun di bulan Ramadan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus atau untuk sebuah kegiatan khusus yang disebut oleh Ibnu Abbas mudarosah. Nah, ini kegiatannya. Mudarosah. Yudarisuhul Quran. Teksnya begitu. Nasnya teksnya begitu. Yudarisuhul Quran. Jadi aktivitas Jibril dengan Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu bukan menyampaikan wahyu dan Rasul menerima wahyu seperti biasa. Tapi aktivitasnya khusus. Berbeda dengan waktu-waktu lain. Berbeda dengan di luar Ramadan. Di bulan Ramadan aktivitasnya adalah mudarosah. Apa itu mudarosah? Kita menggunakan istilah tadarus. Tapi itu istilah yang sudah diserap lah dalam bahasa Indonesia sehingga kemudian dalam pelaksanaannya ya sudah, tadarus itu ada yang masing-masing baca sendiri-sendiri, itu nyebutnya tadarus, kan gitu. Ada yang kemudian baca rame-rame gitu loh, entah itu di majelis ataupun di masjid gitu kan. Itu juga disebut tadarus gitu kan. Nah, memang ini problem serapan tuh begini gitu. Jadi sebuah istilah kalau sudah jadi serapan nanti prakteknya nggak ada batasan yang jelas. Sebenarnya kalau mudarosah jelas. Mudarosah itu jelas. Mudarosah itu kalau dalam bahasa Arab itu kan ada kaidah gitu. Wazannya mufa'alah gitu ya. Artinya apa? Itu aktivitas yang sifatnya interaktif. Jadi di sini ada 2 orang, bisa lebih. Ada 2 orang. Ini bukan 2 orang sih, 1 orang 1 malaikat. Malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW. Ini ada 2 pihak lah. Mudarosah itu artinya yang satu aktif, yang satu pasif, kemudian gantian. Nah, jadi saling, gitu. Ada kata saling. Jadi Rasulullah SAW atau Jibril membaca, contohnya Rasulullah menyimak, kemudian Rasulullah membaca, Jibril menyimak. Nah, itu yang paling jelas itu mudarosah. Cuma kata dars itu bukan sekedar menyimak, gitu loh. Pengertian atau arti dari kata dars mudarosah itu bukan hanya menyimak. Karena di situ ada aktivitas, kalau bahasa kita sih daras kan, daras itu kan dari daras. Ada aktivitas ilmiah, keilmuan, pembelajaran, iya intinya, gitu loh. Saling. Jadi kalau bahasa kita tuh sekarang membangun satu frekuensi lah, ya kita ngobrol gitu kan gitu, tentang ini kan gitu. Sehingga pemahaman tentang Al-Quran itu betul-betul nyambung gitu antara malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW, kan gitu. Nah, itu bisa dikatakan muatan atau pengertian dari istilah mudarosah yang merupakan aktivitas khusus Rasulullah SAW dengan Jibril di luar kebiasaan pertemuan mereka di luar bulan Ramadan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita dengar tadarus itu kan sebenarnya harus muatan makna ini yang tidak boleh hilang itu di bulan Ramadan, gitu loh. Jadi bulan Ramadan itu bukan sekedar target bacaan berapa kali khatam, bukan sekedar itu seharusnya targetnya. Itu jelas gitu ya. Kalau masalah mengkhatamkan Al-Quran iyalah gitu ya, dan sebanyak mungkin yang bisa gitu ya, nggak apa-apa. Mau 5 kali, 10 kali nggak apa-apa, gitu loh. Ya barangkali. Nggak ini ya, sulit untuk masuk ke nalar kita hari ini gitu. Kalau Imam Syafi'i karena riwayatnya itu 60 kali khatam.
bulan Ramadan. Iya. Ya kita tuh kadang-kadang mana mungkin karena pakai ukuran siapa? Ukuran kita yang biasanya memang belepotan hari-harinya gitu. Lah mereka mah hari-hari juga biasa. Iya, mereka yang memang punya kebiasaan membaca Al-Qur'an atau mengulang Al-Qur'an dari hafalannya itu biasa aja. Tek 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 tek. Ya tentu bacanya bukan bacaan yang dipanjang-panjangkan ya. Iyalah nggak mungkin. Gitu loh. Artinya itu mungkin saja kalau bagi mereka. Artinya secara kepengalaman bagi mereka yang biasa melakukannya itu memungkinkan. Kita aja yang nggak kebayang gitu. Ya nggak segitunya lah kalau kita barangkali ya. Separohnya aja lah ya. Aduh aja dah. Ya intinya masalah istilahnya kuantitas, masalah volume bacaan, silakan tambah dari biasa. Iyalah, Al-Qur'an. Akan tetapi yang namanya tadarus yang tadi aslinya itu istilahnya mudarasah, muatannya nggak hanya di situ. Jadi interaksi kita dengan Al-Qur'an itu tidak hanya di bacaan. Gitu loh. Jangan sampai berhenti di bacaan. Sayang apalagi di Ramadan, sayang. Gitu loh. Karena memang ketika Allah mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah memberikan penjelasan lebih panjang lagi. Quran itu untuk apa? Nah, ini dia yang penting. Itu kan seakan-akan gini, kamu kan pasti akan baca nih Quran banyak-banyak di Ramadan. Mau itu baca secara langsung ataupun dalam tarawih kemudian imamnya baca panjang-panjang kan gitu kan. Tidak seperti biasa kan. Kan anehnya Ramadan tuh gitu ya. Yang sifatnya sunnah aja dikejar kan gitu. Orang kalau nggak tarawih itu ada rasa gimana gitu kalau di bulan Ramadan itu. Aduh, nggak tarawih gitu. Padahal biasanya hari-hari biasa juga biasa aja, nggak sholat malam kan. Kebanyakan orang ya. Kalau yang di sini enggak lah pasti. Semangat lah. Apalagi sambil itu namanya nyiapin yang anget-anget kan. Nah, tapi Ramadan itu memang aneh. Bukan aneh itu maksudnya unik. Ramadan unik. Kedekatan kita itu kayak dikondisikan gitu loh. Dikondisikan. Namanya Ramadan itu kalau nggak baca Quran itu rasanya gimana? Atau baca Qurannya nggak banyak gimana? Kalau nggak tarawih gini. Padahal itu sunnah semua loh. Sunnah itu. Gitu loh. Kan yang sunnah-sunnah biasa ditinggalkan kan sebenarnya secara umum ya. Dan maksudnya ringan meninggalkan itu. Tapi kalau Ramadan mah enggak gitu. Masya Allah. Allah itu ingin mengingatkan. Oke, kamu sudah pasti dekat dengan Ramadan nih. Dengan Quran nih di Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Nah, dengan dekat kepada Al-Quran, apa yang harus kamu dapat? Seakan-akan gitu pesannya. Hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Ada 3. Dengan meningkatnya intensitas kita dengan Al-Quran, harus ada 3 yang dapatkan. Tentu intensitas ini pasti bacaan kan? Oke. Maksudnya selain bacaan itu ada 3 yang harus kamu dapatkan nih. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan itu artinya petunjuk. Wa bayyinatin minal huda. Wah, ini apa lagi nih? Kan sudah ada petunjuk. Tapi kenapa wa bayyinatin minal huda? Ingat, petunjuk itu kan bisa jadi sangat umum, bisa jadi tahu lah, yang penting petunjuknya begitu. Kan ibu bingung nih, mau masak apa ya? Kan nggak ada petunjuk tuh artinya. Udahlah, mau masak sop kan gitu kan. Ada tuh kan. Tapi kan sop apa? Kan itu baru kan. Perlu ada turunan, penjelasan tambahan untuk semakin detail, kan gitu loh. Begitu. Saya mau apa nih dalam hidup? Saya mau sedekah nih. Sedekah itu terlalu umum. Sedekah bagus. Tapi sedekah seperti apa yang ingin saya lakukan? Dengan cara apa? Nah, dan itu perlu ilmu tersendiri agar sedekah secara umum itu pahala, Bu. Bahkan Rasulullah SAW saking Rasulullah SAW itu ingin umatnya itu mendapatkan kebaikan dalam segala hal gitu. Sampai menggambarkan begini, kullu ma'rufin sedekah. Segala sesuatu yang berbobot kebaikan, itu maksud kebaikan kepada orang lain ya. Itu berarti sedekah. Itu berbobot sedekah.
Coba kan? Jadi segala bentuk kebaikan apapun, sekecil apa, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Rasulullah. Jangan kau rendahkan, jangan kau remehkan kebaikan. Sekecil apapun. Artinya sedekah itu bisa sekecil apapun. Sampai kemudian digambarkan, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum aja udah sedekah. Ya kan? Artinya setiap orang tuh bisa bersedekah gitu, Rasulullah tuh ingin umatnya siapapun, seminimal apapun, sesulit apapun, seterbatas apapun bisa mendapatkan kebaikan. Kan bisa, nggak bisa dengan alasan saya lagi nggak punya uang, saya lagi sakit. Kan senyum kan bisa semua kan? Ya udah pagi-pagi itu habis subuh tuh keluar rumah keliling aja udah senyum gitu tuh orang itu udah sedekah tuh. Iya, kan tadi pengen kebaikan kan? Maksudnya siapa yang nggak bisa? Orang sesulit apapun, semiskin apapun, seapapun bisa itu sedekah. Rasul tuh saking pengennya umatnya itu mendapatkan kebaikan tuh sampai segitunya. Ya tapi kan, nah setelah kita tahu bahwa sedekah itu luar biasa, dalam arti itu adalah kebaikan, mendatangkan pahala. Tapi kan kita membutuhkan kan keterangan-keterangan lebih detail, ilmu lanjutan, sedekah macam apa yang bobotnya paling tinggi. Kan gitu pengen dong kita sekali-kali. Bukan sekali-kali, harusnya itu setiap kali. Setiap kali gitu. Pengen dong gitu loh. Apakah setiap saat saya harus istilah orang Sunda mah brok-brokan atau brok-brokan? Apa sih? Selonjoran. Jor-joran, ya. Nah, ini saking kalau ingat puasa itu selonjoran tuh asik banget ya. Apalagi lihat aja semuanya menyandar kan. Nah, faktor U. Apakah begitu? Kan itu. Oh, ternyata enggak. Dalam Al-Qur'an contohnya. Kita ini sebagai manusia gitu. Itu kan ada standar normal lah. Ada kondisi-kondisi seorang itu bisa lah. Kayak Abu Bakar ya. Bayangkan Abu Bakar mah. Ada satu proyek istilahnya, proyek umat, Rasulullah SAW umumkan, datang. Seluruh hartanya. Kan gitu kan. Tapi kan yang kayak gitu nggak bisa setiap saat kan. Nah iya Abu Bakar juga nggak setiap saat begitu. Dalam kondisi normal gitu ya. Dalam Al-Quran contohnya, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, yas'alun madza yunfiqun. Sedekah macam apa sih gitu ya, yang harus mereka lakukan? Normalnya itu jawabannya apa? Qulil afwa. Apa afwa? Afwan gitu. Oh, enak aja. Maaf jadinya. Enggak, bukan. Al-afu itu al-fa'id minal mal. Itu kata para ulama kita. Al-fadl. Maksudnya apa itu al-fadl? Fadlul mal. Jadi kita itu tentu saja standar orang keuangan dan kehidupan ekonominya beda-beda ya. Artinya diukur dengan kebiasaan masing-masing. Normalnya kita tahu standarnya kan. Ini nggak bisa disamakan maksudnya, angkanya nggak bisa disamakan. Oke, dengan kehidupan normal kita, ya, normal jangan hedon ya, itu bukan normal soalnya hedon itu pada dasarnya. Kalau orang, saya normalnya hedon saat nggak benar, nggak normal dari awal itu udah melampaui batas kalau namanya hedon, gitulah. Normalnya, gitulah. Masa normalnya makan setiap hari pagi sore gitu kan? Kan nggak setiap hari juga, nggak enak jadinya kan, itulah ya. Ya, saya sudah menjelaskan wabayinati minal huda. Sudah menjelaskan ini. Jadi, ketika kita punya kehidupan normal, standar normal kehidupan sehari-hari, jelas akan muncul angka dong. Pokoknya sebulan itu segitu. Kan gitu. Sementara rezeki kita dari Allah, itu ternyata diberi lebih dari itu. Maka, sebaik-baik sedekah, yas'alunaka madza yunfiqun, dalam kondisi normal adalah
ketika kita sudah memenuhi kebutuhan normal kita, dan kemudian ada kelebihan, itulah yang disedekahkan. Indah. Indahnya di mana? Islam sangat memperhatikan masalah panggilan, naluri manusia. Bahwa manusia itu tentu saja akan bahagia, akan senang ketika kebutuhannya terpenuhi. Maka setelah kebutuhan terpenuhi, baru kemudian, selebihnya itu infakkanlah, sedekahkan. Jadi Islam tuh nggak menyiksa kita untuk dekat dengan Allah itu untuk kemudian berikan sampai pada tahap kamu tidak punya apa-apa. Enggak. Islam nggak begitu. Kan kalau zakat itu pada dasarnya dipungut kan. Tapi intinya berarti yang wajib zakat berarti kan dia yang memberi, menyerahkan. Kan zakat itu bisa berupa uang, tapi juga bisa berupa barang kan. Kalau binatang, kalau peternak kan ya unta, kemudian domba dengan domba kan. Artinya kalau duit makan sama lah, mau locek mau enggak nilainya kan segitu. Tapi kalau unta, kalau domba, kan intinya 1 ekor kan itu. 1 ekor itu kan bisa ada yang gemuk banget, ada yang kurus kan gitu. Tapi kan tetap 1 ekor kan. Artinya sekian ekor domba, berarti zakatnya sekian ekor. Kan gitu kan? Nah, kan pertanyaannya, yang mana nih? Islam nggak kemudian berikan yang terbaik. Yang paling gemuk, yang paling sehat. Manusia, pengenlah dia yang punya, yang milik dia itu yang justru yang terbaik itu gitu. Itu Rasulullah SAW dalam arahannya kepada para pemungut zakat gitu ya. Iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hindari memungut gitu dari yang terbaik, kualitas terbaik yang mereka miliki. Coba. Malah dilarang. Karena itu, ini kita bicara tentang normal ya. Tentang normal begitu. Nah, itu normalnya. Nah, ini kan petunjuk penjelasan lebih lanjut dari masalah bagaimana kita berinfak. Tapi kalau kemudian ada keperluan-keperluan umat yang mendesak. Nah, ini lain lagi cerita. Kenapa di situ kemudian Abu Bakar itu begitu dipuji dan mulia, dan itu berbeda dengan yang lain atau levelnya tinggi sekali? Karena ketika ada kebutuhan yang sangat mendesak, gitu loh. Itu Abu Bakar tuh menyerahkannya 100%. Ini dalam kondisi yang bukan normal, ini bukan normal. Itu Rasulullah SAW mengumumkan menjelang Perang Tabuk. Perang Tabuk itu melawan Romawi, pertama. Kalau kita lawan Amerika lah. Jaraknya itu sampai 800 km, pulang pergi 1.600 km. Jarak tempuhnya, waktu tempuhnya itu sekitar 20 hari. PP berarti 40 hari, 1 bulan lebih untuk perjalanan tok gitu loh. Itu dibutuhkan anggaran yang sangat besar dan kemudian persiapan yang matang. Maka di saat seperti itu, ketika Rasul mengumumkan man jahaza jaisyal usrah, siapa yang bisa ikut mendanai, gitu, membiayai proyek perang yang sulit ini, maka Allah akan memberikannya atau memberinya gitu, surga, kafling di surga. Oh, itu kan yang punya tuh berbondong-bondong tuh. Yang bukan berbondong-bondong, nggak terlalu banyak yang punya. Tapi isinya datang. Dan Abu Bakar 100% dikasih. Yang dimiliki yang ada itu. Gitu loh. Pokoknya safety box-nya apanya semuanya dikuras. Nah, gitu kan. Nah, kebayangan gitu. Yang ada itu dibawa. Asetnya masih, Abu Bakar masih punya kebun. Gimana kebun mau diserahin? Gitu loh. Enggak. Artinya sumbernya masih ada dia. Setelah itu bisa lagi dia bekerja gitu. Tapi yang dia miliki saat itu 100% dikasih. Dan Abu Bakar itu bukan hanya peristiwa ini ya. Artinya Abu Bakar memang dermawan sepanjang waktunya. Di Mekah aja, di periode Mekah, Abu Bakar itu sebenarnya kekayaannya sulit terhitung. Tapi ada angka yang disebut dalam sebuah riwayat bahwa Abu Bakar itu memegang uang sekitar 4.000 dinar. Kalau sekarang berarti sekitar 28 miliar ya. Sekarang itu. 28 miliar. Itu bukan total kekayaan dia, tapi ini yang muncul gitu loh. Ketika dia masuk Islam. Begitu hijrah, berarti 13 tahun kemudian,
Abu Bakar itu disebutkan sisa uangnya, cashnya gitu, yang dia bawa hijrah itu sekitar 500 dinar, gitu ya. 500 dinar, tinggal 3 miliar sekian. Berarti kan itu ludes kan? Uang 28 miliar. Dan Rasulullah pernah menyatakan, orang yang paling berjasa padaku, baik dalam persahabatannya ataupun hartanya adalah Abu Bakar. Ya, 25M dalam 13 tahun. Berarti 1 tahunnya berapa? Hampir 2M. Berarti dari situ saja loh, itu bukan total. Dari situ ya. Artinya tiap 2M itu dia mengeluarkan uang untuk perjuangan itu. Dan itu konsisten. Yang itu Rasulullah sampai mengatakan tidak ada orang lebih berjasa padaku dalam hartanya itu, persahabatan hartanya melebihi Abu Bakar. Artinya dan Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, itu yang kau bilang hartaku itu adalah hartamu." Jadi Rasulullah itu kalau mau menggunakan harta Abu Bakar, nggak usah ngomong, tinggal ambil aja. Sampai gitunya, gitu loh kalau untuk perjuangan. Itu Abu Bakar itu begitu. Makanya kenapa sampai turun dalam surah Al-Lail. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Dan neraka itu akan dijauhkan dari Al-Atqa. Al-Atqa itu siapa ya? Siapapun yang mencapai level ini, Al-Atqa, orang paling bertakwa. Siapapun itu bisa berlaku. Tapi kalau tahu asbab nuzulnya, itu Abu Bakar. Jadi kalau bagi Abu Bakar ini pasti, karena itu ayat ini turun terkait Abu Bakar. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Jadi Allah sampai menyebut Abu Bakar itu Al-Atqa. Padahal Allah mengatakan juga, Inna akramakum indallahi. Yang paling mulia di antara kalian di sisiku adalah Al-Atqa, yang paling bertakwa. Dan Abu Bakar itu disebut Al-Atqa. Makanya salah satu julukan Abu Bakar itu Al-Atqa. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Waduh. Kenapa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Karena Abu Bakar itu nggak pernah berhenti menggelontorkan kekayaan, yatazakka, untuk membersihkan dirinya. Apa sih harta? Kan gitu. Apa sih harta itu bukan berarti Abu Bakar benci harta, enggak. Abu Bakar itu nggak pernah berhenti berbisnis, itu masalahnya. Karena dia tahu ada momentum-momentum, ada proyek-proyek umat yang sifatnya mendesak, yang itu hanya bisa dibiayai oleh orang-orang di level tertentu. Bahwa semua orang bisa seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, Talha, Abdurrahman. Nggak semua orang. Yang begitu selalu sedikit jumlahnya. Bayangkan yang ikut ke perang Tabuk itu 30.000 orang. Tapi apakah semuanya punya pengorbanan? Ya, nggak bisa. Di level Abu Bakar, di level Umar, di level Utsman, Abdurrahman bin Auf itu nggak banyak. Selalu nggak banyak. Dan yang penting mereka itu adalah para pengusaha yang memang sengaja menjadi pengusaha, berbisnis, dan sengaja mereka menyimpan sebagian uangnya itu karena nunggu momen-momen itu. Jadi nggak selalu setiap hari bro-broan tadi gitu. Itu maksud saya. Nggak begitu caranya, nggak selalu juga. Yang harian mah adalah nama juga harian gitu. Nama juga ya bagi-bagi apa istilahnya? Mingguan Jumat berkah, kemudian apalagi gitu. Harian 200 porsi makan sarapan gitu. Contohnya terserah lah itu mah. Gitu lah. Tapi ada yang memang dia simpan untuk itu. Lah bagaimana tidak ya? Itu kan orang munafik itu punya kesempatan untuk menghina para sahabat, beberapa sahabat gitu ya. Di peristiwa perang Tabuk itu karena dia nyumbang itu cuma 1 kresek gitu, 1 kantong kurma gitu kan. Yalmizunaka fis sadaqat gitu ya. Mereka menghinamu karena sedekah-sedekah itu. Nah, karena memang ada yang punyanya segitu, tentu itu tidak aib ya, bukan aib. Cuman kan masalah antara kebutuhan proyek yang begitu besar dan bagaimana menyelesaikannya gitu. Itu otomatis harus seimbang dengan jumlah pengorbanan dalam hal termasuk finansial. Lah Utsman, kalau orang makan bawa 1 kantong kurma, lah dia 1 kantong dinar. Nah, akan beda. Beda. Dia nunggu itu. Utsman tuh nunggu itu. Kan kalau pertanyaan, loh kenapa Utsman punya duit segitu? Berarti dia pelit dong selama ini, hari-harinya. Enggak juga. Tapi memang dia menunggu momen itu. Ini yang ditunggu. Lah gimana enggak ditunggu? Lah Rasulullah mungkin. Siapa yang bisa mendanai perang ini? Maka Allah akan membalasnya dengan surga. Utsman datang langsung. Tadi orang datang 1 kantong, 2 kantong, 1 karung, gandum, kurma. Lah dia satu kantong itu pas dibuka, ditumpahkan. Cing, 1.000 dinar. 7 miliar. Kan asik. Itu sekali loh. Utsman waktu itu disebutkan sudah menyiapkan kafilah dagangnya sendiri itu 200 ekor unta.
Itu kemudian nggak jadi. Ya Rasulullah, aku serahkan 200 ekor unta ini. Dengan semua perbekalannya untuk siapapun yang mau berjihad. Waduh, asik loh, 1 ekor unta aja berapa? Belum dengan perlengkapannya. Nah, ini dia. Dari sini kita paham tuh. Dalam arti petunjuk Allah itu memang perlu perincian-perincian, perlu ilmu lebih detail supaya kita paham menempatkan apa yang kita miliki, supaya paham bagaimana kita merancang hidup kita. Wa bayyinatin minal huda. Pertama huda linnas, yang kedua wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan aspek furqan itu bayyinat, keterangan-keterangan dari petunjuk itu, penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Yang ketiga al-furqan. Furqan itu pembeda. Indahnya Al-Quran itu, indahnya Islam itu memberikan kejelasan dalam hidup kita, membuat kita jelas dalam menjalani hidup itu. Karena segala fenomena yang ada di sekitar kita, gitu loh, itu dijelaskan oleh Islam, oleh Al-Quran, gitu, secara pasti, definitif. Ilmu-ilmu Islam itu bukan ilmu yang ngambang, ngawang-ngawang, yang ngambang, yang samar-samar, enggak. Dan diantaranya, sunnatullah, Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Iya, segala sesuatu berpasangan. Dan itu bukan hanya fenomena alam, siang dan malam. Pertama, hikmahnya dengan berpasangan itu menjadi jelas. Kita itu bisa tahu ini siang karena ada malam. Coba kalau tidak ada malam, mana tahu kita ini siang? Bagaimana kita mengartikan ini siang? Ibu tahu gelap. Bisa membedakan gelap? Karena terang. Kalau nggak ada terang, nggak akan pernah tahu gelap. Itu dia. Laki-laki, perempuan. Itu kan pasangan. Gitu. Dan itu jelas. Kenapa Allah menciptakan laki-laki? Karena supaya jelas hubungannya antara laki-laki dan perempuan. Makanya kalau ada yang ketiga, yang trans itu, susah gitu. Toiletnya aja susah. Ayo, itu secara ekonomi aja itu bisa menghancurkan ekonomi itu, karena pas toilet harus dipasang lagi tuh baru. Transgender. Iya, dan hubungannya itu jadi jelas, laki-laki perempuan itu jadi jelas. Nggak ada istilahnya kehadirannya untuk satu pihak mengintimidasi yang lain. Nggak ada dalam Islam. Ya kayak siang dan malam aja. Emang siang dan malam itu pernah berantem? Kan nggak pernah. Kan gitu. Terang dan gelap berantem? Enggak. Kan gitu. Artinya keberadaan pasangan itu pada dasarnya itu bukan untuk saling menegasikan dalam Islam itu. Enggak. Memang harus ada dua itu selalu. Fahadainahun najdain. Kami tunjukkan dua jalan manusia. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan ketika Allah menciptakan diri kita manusia sebagai manusia, fa'alhamna fujuraha wa taqwaha. Fujur dan taqwa. Dua, coba. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan. Wa qad khaba, dan merugilah orang-orang mendassaha. Tazkiyah dan tadzkiyah. Mensucikan dan menodai. Tuh. Ada adil, ada zalim. Jelas. Ini kalau nggak adil, ya zalim. Sekarang ibu mau muji apa? Mau muji mereka yang di atas sana. Gitu ya. Kalau ibu bilang, oh ini zalim. Oh nggak zalim. Berarti ibu bilang adil nih. Nggak bisa keluar dari itu. Oh nggak adil juga. Lah terus apa? Ya kalau zalim aja bu. Gitu loh. Gaji 4 miliar itu. Ngoplos. Nah ya iya bu, itu zolimnya kan kebangetan loh bu. Iya. Udah lama lagi Ustaz. Dari tahun berapa itu? Aduh. Dia amanah atau khianat? Kalau nggak amanah dia khianat.
Gitu loh. Dalam Islam sederhana, gitu loh. Artinya kalau Anda tidak ingin zalim, ya harus adil. Nggak bisa, yang penting nggak zalim deh. Ya kalau nggak zalim harus adil, nggak bisa nggak. Ya adil apa? Nah, kan dalam Islam itu. Ini furqan. Hidup tuh jadi jelas, asik, Bu. Gitu loh. Jadi nggak pakai ya gaya pragmatisme Barat. Yang penting saya senang. Yang penting yang gitu. Jadi sebenarnya ini derita atau bahagia? Kan gitu. Sa'adah atau syakawah? Kan gitu. Petunjuk atau kesesatan? Hidayah atau ghiwayah? Dalam Al-Quran itu jelas sekali semua itu. Subhanallah. Kalau kita dekati Al-Quran, kita akan dapat satu. Bu, Ibu menonton Tom and Jerry itu sebenarnya menderita atau bahagia? Itu ajaran Barat tuh. Intinya nihilism. Tidak ada nilai di situ. Itu kan sedang mengajarkan kita itu semua. Loh, bayangin Bu, dia ketawa terbahak-bahak ketika kemudian entah itu si Tomnya atau si Jerry-nya salah satunya gitu. Itu lagi menderita gitu. Iya kan, senang sekali dia terbahak. Ya kita sih lihatnya lucu, tapi sebenarnya ini Barat sedang mengajarkan nilai gitu. Mengajarkan bahwa memang dalam hidup itu tidak ada nilai kecuali keuntungan. Gitu loh. Iya, pragmatis mutlak itu absolut. Gitu loh. Nggak apa-apa orang menderita asal saya bahagia. Itu kan yang dilakukan Barat. Nggak apa-apa mereka itu ibarat kata membuang sampah limbah di negara-negara ketiga. Yang penting cuannya dia dapat. Begitu. Itu kapitalisme murni. Gitu loh. Itu sekuler asli itu. Sebenarnya. Cuman ya kita melihatnya sebagai tontonan doang gitu, padahal di dalamnya itu memang itu. Sedangkan nggak ada makna itu. Kalau dalam Islam nggak bisa. Umar bin Khattab itu sampai menegur pejabat daerahnya karena ketika dia inspeksi, dia menemukan seorang pengemis. Dan ternyata setelah sedikit dia Yahudi. Umar tuh ngeliat, wah Yahudi biarin aja. Enggak begitu Islam. Umar berkata begitu, ketika dia muda, apakah kalian terima pajaknya, jizyahnya? Ya jizyah pajak lah, pungutan lah. Gitu. Yang syar'i. Kata mereka, iya. Kenapa setelah dia tidak berdaya, kalian biarkan dia terlunta-lunta? Afridhu min baiti malil muslimin. Beri jatah dari baitul mal. Nggak gitu memang. Ya memang beda. Lah kan kalau Barat mah, kita tahu yang disebut standar ganda, lebih dari standar ganda. Kalau nyawa itu adalah nyawa Barat, dalam arti mewakili pemikiran Barat, itu berharga. Redaktur Charlie Hebdo, ketika dibunuh, itu berapa kepala negara yang turun ke lapangan di Paris? Berapa kepala negara waktu itu beritanya? Heboh dunia kan, pembunuhan. Yang intinya kan masalahnya dibunuh adalah nilai mereka, kebebasan berekspresi Barat gitu. Coba bayangkan. Tapi ketika Gaza dibantai, mana? Berarti kan bagi mereka nilainya bukan nilai manusia, tapi manusia apa dulu? Rasis intinya. Gak ada keadilan di situ. Gak ada objektivitas. Gak ada humanity. Di mana humanity? Manusia. Emang itu bukan manusia itu yang dibantai? Kan manusia. Tapi bagi manusia itu adalah tanda petik manusia Barat. Itu baru manusia, yang lain enggak. Tahu kelakuan Prancis dan kawan-kawan kalau di Afrika? Jahatnya kayak ampun. Jadi kalau Eropanya jadi benua biru, tapi di Afrika betul-betul hitam dalam arti darah yang hitam itu. Jahatnya minta ampun. Cek aja lah bagaimana Afrika itu. Benin, Sierra Leone, dan lain-lain. Itu pertaruhan. Mereka semua itu. Teman saya orang Mayuti. Mayuti bagian dari Comoros. Comoros itu mereka, tapi Mayutinya tetap Prancis. Dia kalau mau kemana-mana ya ke Paris dulu, padahal termasuk telepon itu baru Paris, baru ke Mayuti. Kenapa Mayuti nggak di ini? Pulau Mayuti. Karena itu adalah sumber dari bahan mentah parfum mereka.
Dieksploitasi habis. Kalau kuliah Al-Quran, hudan linnas, petunjuk, ubayyinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, pembeda. Makanya interaksi dengan Al-Quran itu harus kita tingkatkan kualitasnya. Kita ambil contoh, coba kita telusuri bagaimana model kita, teladan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Generasi terbaik dan Rasulullah SAW tentunya. Ketika Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran itu diturunkan secara perlahan-lahan dan dibaca juga secara perlahan-lahan. Litaqra'uhu 'alan nasi 'ala mukthin. Untuk apa? Kan itu pertanyaannya. Kenapa Al-Quran diturunkan bertahap? Dan kenapa dibacanya juga perlahan-lahan? Kan itu. Karena Al-Quran itu bukan sekedar paket petunjuk. Nih, paketnya aku kasih. Supaya dari awal ketika Al-Quran itu diturunkan, itu sudah betul-betul membumi. Sehingga tidak ada alasan bagi kita, nggak mungkin lah kita menjalani hidup berdasarkan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu kan mengawang-awang dari langit. Dia nggak baca sirah ini. Ketahuan. Kalau dia masih berpikir bahwa Al-Quran itu mengawang-awang di langit, berarti dia nggak baca sirah. Kenapa Al-Quran diturunkan selama 23 tahun? Dan bertahap. Karena itu seiring dengan pelaksanaan. Penerapan Al-Quran di lapangan. Di ranah praktek. Untuk, supaya kemudian jelas pelaksanaan dari Al-Quran itu ada. Dan itu ada dalam kehidupan perjalanan hidup Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Ini paket lengkap. Jadi bukan Rasulullah sendirian, karena Rasulullah tidak hidup sendirian. Rasulullah menjalani keislaman itu bersama para sahabat. Paket. Kalau ada apa-apa, kalau ada penyimpangan, itu langsung ditegur oleh Allah. Lo bayangkan, langsung ditegur oleh Allah. Itu yang membuat asik sirah nabawiyah itu. Karena ada garansi bahwa perjalanan hidup mereka itu lurus, benar. Karena kalau ada penyimpangan dari Islam, mereka akan ditegur. Sampai jelas Allah menurunkan stempelnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini, dan itu di Haji Wada. Setelah 23 tahun kan? Kan 3 bulan setelah itu Rasulullah wafat. Aku telah kesempurnakan agamaku, sempurnakan nikmatku untukmu, dan aku ridha. Islam sebagai agama, dalam arti Islam yang kuinginkan dan kalian terapkan, itu sudah sesuai dengan spek yang kuinginkan. Aku ridha makanya. Tuh lihat. Berarti praktek kehidupan. Itulah. Para sahabat itu adalah praktek yang sudah memenuhi standar yang diridhoi oleh Allah. Standar kualifikasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sirah itu memang khazanah yang sangat penting bagi kita. Ya iya dong. Kita sekarang kan nggak mungkin seorang muslim lepas dari Quran kan. Wah, Al-Quran kan pedoman kita. Oke lah. Walaupun yang sekedar ngaku aja kan, ya setidaknya ngaku itu gitu loh. Nggak mungkin nggak seorang muslim kemudian bilang aku nggak pakai Quran. Kan kacau loh. Udah nggak kebayang gitu. Nah sekarang bagaimana Al-Quran itu betul-betul menjelma dalam kehidupan nyata. Ya kita punya khazanah itu. Makanya tadi Al-Quran diturunkan bertahap dan kemudian dibacakan juga perlahan-lahan. Jadi dari segi pemahaman, dari segi pengamalan, Al-Quran itu clear, jelas. Gitu ya. Ya kalau kemudian kita merasa, tapi Ustaz ada ayat-ayat yang membingungkan. Bukan ayat yang membingungkan, kitanya aja yang kebingungan. Yang jadi masalah tuh bukan ayatnya, tapi kita yang belum nyampe gitu loh. Ya kan kalau bagi anak SD pelajaran kuliah itu memang wah, ini apaan ini? Iya kamu anak SD gitu. Jadi masalahnya bukan Al-Qur'annya. Wah, Al-Qur'an mah susah. Enggak, Al-Qur'an enggak susah, bukan susah. Enggak, Al-Qur'an diturunkan dari awal sebagai petunjuk. Sebenarnya masalah ada di dirimu. Belajarmu belum nyampe, terus belajar kalau kayak gitu. Itu aja gitu ya. Kalau ada yang bilang-bilang kayak gitu, tapi bingung saya gitu. Masalahnya di mana? Bukan di Qur'annya, bukan di sunnahnya, tapi di kamunya. Nah itu dia. Nah
Dalam surah Shad ayat 29, kitabun anzalnahu, Al-Quran itu kami turunkan kata Allah kepadamu Muhammad, mubarakun, berlimpah berkah. Oh, tahu limpah berkah? Apa arti berkah? Dasar berkah itu apa sih? Kebaikan yang bagaimana? Kebaikan, manfaat masih sama kurang lebih. Berkah itu bukan di situnya. Nah, al-barakah az-ziyadatu wan nama. Tambahan. Tambah ada tumbuh. Tambah ada tumbuh. Berkah itu. Shad 29. Jadi begini. Dalam hidup kita pada umumnya kan kita hidup itu berdasarkan sesuatu yang diukur kan, terukur kan. Yalah. Waktu kita hanya 24 jam. Itu total. Kurangi tidur. Berapa? Berapa jam? Tambah ngantuk. Tambah melamun. 24 jam itu bisa-bisa lebih dari sepertiganya itu sebenarnya nggak produktif itu. Berarti kita buang umur itu berapa tuh sebenarnya? Kali sekian tahun. Oke. Artinya terukur lah. Jam bangun kita sekian, aktivitas kita sekian, kehidupan kita sekian, pendapatan kita sekian, pengeluaran kita sekian. Semua terukur kok. Ada ukurannya pada dasarnya. Tapi kebaikan, manfaat, dan sebagainya, faedah dari semua yang kita miliki itu, kadang-kadang kita sendiri menyadari, gitu. Kok seharusnya cuma segini, gitu lah. Tapi kenapa bisa lebih? Nah, seharusnya sudah habis nih. Kenapa masih ada? Nah, gitu. Kan kadang-kadang kita mendapati itu. Ada beberapa persoalan di hadapan kita. Kita tadinya pikir ini masalah ini akan terselesaikan. Kalau mudahnya ya, kalau dihitung secara finansial akan keluar sekian. Ternyata nggak sampai segitu. Masalah selesai dengan baik. Karena kita nggak tahu kan ada hal di luar kita itu yang kemudian mendukung atau bisa menyelesaikan. Intinya segala bentuk kebaikan, tambahan kebaikan, bonus kebaikan, gitu loh. Dari yang kita miliki, dari yang kita lakukan, dari yang kita berikan, itulah barakah. Dan berkah itu pada dasarnya unlimited. Maka yang paling indah dalam hidup itu berkah. Makanya kenapa doa Rasulullah SAW ketika mengantarkan Fatimah dan Ali, anak dan sepupunya, ke dalam kehidupan baru, rumah tangga, itu adalah barakallahu laka wa baraka alaika. Apa itu artinya barakallahu laka wa baraka alaik? Apa laka dan alaik? Laka itu segala sesuatu yang positif. Alaik, segala sesuatu yang negatif. Dalam mengarungi kehidupan, apalagi kehidupan rumah tangga, kan nggak selalu enak. Oh iya dong. Artinya, bahagiamu, sengsaramu, sulitmu, mudahmu, senangmu, dan deritamu selalu berlimpah berkah. Bukankah itu yang indah jadinya? Istilahnya kalau nggak punya duit tapi berlimpah berkah mah nggak apa-apa, karena nggak akan ada masalah dengan tidak punya duit. Kenapa orang tidak punya duit punya masalah? Jadi masalah karena nggak ada berkah. Sebagaimana orang yang punya duit pun banyak masalah merasanya karena nggak berkah. Itu masalahnya. Kehilangan berkah itu kehilangan segalanya. Itu indahnya hidup tuh di situ. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran itu ketika dibaca oleh Rasulullah, oleh para sahabat, kemudian jadi apa? Karya-karya yang tercipta dari interaksi manusia saat itu dengan Al-Quran. Generasi berikutnya melahirkan apa? Terus bertumbuh dan tambah. Mubarakun. Kenapa ekonomi Indonesia begini sekarang? Karena kehilangan berkah, bukan kehilangan rezeki Allah. Itu nggak tahu betul nggak tuh? Itu saya baca orang diaspora,
anak Indonesia, diaspora muda, dia bilang dia mengambil catatan dari Kanada. Artinya menurut laporan Kanada, gitu, Indonesia itu nikelnya nomor 1 di dunia, emasnya nomor 3 di dunia, kemudian CPO minyaknya sekian di dunia. Bukan nanti dulu maksudnya. Indonesia tuh nggak kehilangan rezeki, nggak kekurangan rezeki dari Allah kan? Berlimpah sekali. Negara-negara yang di bawah Indonesia tadi, secara ranking, ekonominya bisa lebih baik secara umum, kesejahteraan tingkat. Itu kenapa? Berarti kita tuh kehilangan berkah, bukan kekurangan rezeki. Ini masalahnya. Itu lain lagi persoalannya nanti. Tapi intinya itu, garis besarnya masalahnya itu kita kehilangan keberkahan. Bukan kekurangan rezeki. Allah nggak menzalimi hambanya. Dari Indonesia, bukan lagi. Sebenarnya Indonesia itu kayak dimanja banget ya. Ya Allah ya Rabbi. Mudahnya, kita harus bisa mewujudkan syukur dalam semua instrumen kehidupan kita. Karena kuncinya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan kutambah. Lah gimana mau bersyukur tuh 4 miliar sebulan masih korupsi itu, masih ngoplos. Itu artinya syukur atau apa itu? Itu khianat atau amanah? Kan jelas. Ini contoh yang paling jelas aja, maksudnya paling dekat, bukan hanya satu-satunya. Gimana ini gitu loh. Ya Allah, nggak kebayang lah. Dulu kan berpikir, udah gaji aja tinggi-tinggi supaya tidak korupsi. Lah yang korupsi itu gaji yang tinggi-tinggi gitu. Berarti masalahnya di mana? Allahu Akbar. Dan bagaimana Al-Quran menjadi berkah? Bagaimana Al-Quran menjadi berkah? Mubarakun. Ayo gali Al-Quran, kata Allah, liyadabbaru ayati, tadaburilah ayat-ayatnya. Tuh, tadabur itu bukan sekedar baca. Nah, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai, yang mengolah pikirnya itu. Bukan? Gitu lah. Kalau kekurangan duit, cuma nambahin pajak, itu nggak mikir. Nggak mikir. Nggak perlu profesor di situ. Nggak perlu guru besar, nggak perlu doktor. Ya pokoknya itu. Allah Ustaz. Ampun deh. Bagaimana Umar bin Khattab berinteraksi dengan Al-Quran? Umar tuh kira-kira hafal Quran nggak? Umar bin Khattab kira-kira hafal Quran nggak? Hafal. Susah lagi, gak kebayang. Tapi ada riwayat begini loh. Inna Umar radhiyallahu anhu lamma khatama surat Al-Baqarah nahara jazuran. Umar saat berhasil menyelesaikan, makanya menyelesaikan itu apa artinya nih? Surah Al-Baqarah, Umar gembira luar biasa. Dia menyembelih seekor unta besar. Nahara jazuran. Ibu, selesai baca surah Al-Baqarah, nyembelih apa? Yang penting berarti Umar itu mengekspresikan rasa senangnya, bahagianya luar biasa. Gitu. Ini bukan masalah rasa senang dalam arti senang. Kita juga senang baca selesai surah Al-Baqarah udah 3 juz, 5 juz. Bukan itunya. Berarti ada sesuatu gitu loh yang, karena kalau baca, masa sih Umar selesai baca surah Al-Baqarah kemudian selalu itu mah tuh lewat setiap hari juga. Maksudnya bukan selesai baca atau selesai hafal. Seperti dikatakan Ibnu Mas'ud, mempelajari dari awal sampai akhir. Memahami kata per kata, kalimat per kalimat, sampai paham betul isinya. Paham apa sih yang dimaui Allah melalui ayat-ayat itu. Dan kemudian dia melaksanakannya. Dia lulus dan lolos gitu. Dari matkul surah Al-Baqarah secara komprehensif. Berapa pesan-pesan Allah yang kita pahami dari surah Al-Baqarah selama ini? Nah ini masalahnya. Seharusnya kan banyak, gitu kan. Cuman yang betul-betul kita kuasai berapa? Yang betul-betul sudah kita jalani berapa?
Berapa ada kata atau panggilan ya ayyuhalladzina amanu, Allah manggil orang beriman? Merasa kepanggil nggak? Ayo, merasa kepanggil nggak? Kan lewat aja bacanya, ya ayyuhalladzina amanu. Para sahabat mah enggak, ketika terdengar ya ayyuhalladzina amanu itu langsung, Allah manggil. Ada apa Allah manggil? Gitu. Nah ini kan bedanya udah jelas nih. Kita makan ya ayyuhalladzina amanu sambil ngantuk tuh. Lewat. Padahal itu panggilan loh. Ya itu kan an-nida. Ya itu panggilan. Hai orang-orang beriman. Itu para sahabat malah langsung begini. Allah menghendaki apa? Apa yang bisa hamba lakukan? Apa yang harus hamba lakukan? Ya Allah. Itu ya berarti kan memang cara kita atau kualitas kita memang beda untuk menyikapi panggilan Allah aja kan. Itu aja udah kelihatan menjadi pembeda kelasnya gitu loh. Maksudnya Umar itu selesai itu di situ. Nah kita mah kan susah itu. TK. Enggak lah jangan gitu. Tawadu gitu Allah itu. Dan berapa lama Umar menghabiskan waktu untuk tadi menyelesaikan surah Al-Baqarah itu? 12 tahun. S1, S2, S3 loh tuh. 12. Sinta Ashra sana. Itu interaksi dengan Al-Quran. Kan kalau baca nggak perlu 12 tahun. Masa surah Al-Baqarah 12 tahun. Ya iya. Makanya bahagia banget. Syukuran loh. Ini syukuran kan sampai ke bahasa kita itu. Syukuran Umar bin Khattab itu. Iyalah apa yang lebih tinggi dari itu? Mensyukuri nikmat Allah bisa menyelesaikan surah Al-Baqarah dengan begitu. Tapi kenapa fokusnya surah Al-Baqarah itu sisi lainnya? Karena surah Al-Baqarah itu selain yang terpanjang, bisa dikatakan hampir semua tema Al-Quran ada di Al-Baqarah. Artinya kan Al-Quran kan sebagiannya berulang-ulang kan? Jadi kalau Al-Baqarah tamat itu hampir semua tema Al-Quran ada sudah selesai. Itu juga ada, itu penting belajar. Oke. Itu satu. Ada satu kisah, Umar itu kan suka ronda malam kan? Suatu ketika Umar itu keluar. Biasanya Umar nggak sendirian ronda malam. Gitu. Dengan satu orang biasanya. Kadang Abdurrahman bin Auf, kadang Aslam, kadang siapa itu, pembantunya. Suatu ketika Umar keluar rumah untuk melakukan ronda malam. Ternyata ronda malam itu bukan sekedar keamanan lingkungan, gitu loh. Bukan. Umar itu sambil ya bukan juga mengecek, juga nggak bagus mengecek, nggak benar, nggak boleh, memata-matai nggak boleh dalam Islam. Ya, nggak boleh. Pemerintah mematai rakyatnya nggak boleh dalam Islam. Haram. Yang zahir yang terlihat, oke, tindak. Tapi yang tidak, jangan dicari-cari, nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh mematai-matai rakyat. Loh. Kalau yang terlihat, yang zahir, iya, silakan tindak lanjuti. Hah? Intinya nyari-nyari kesalahan, nggak boleh. Termasuk ngintip ke harta rakyatnya, nggak boleh dalam Islam. Ingat, tahu nggak kewajiban zakat dalam Islam? Konsepnya, zakat itu kan kewajiban individu masing-masing kan, yang sudah sampai nisab harus zakat kan? Oke. Di sisi lain, pemerintah itu kan juga boleh memungut zakat kan? Mengambil zakat. Orang yang berzakat tentu berdasarkan harta yang dia miliki. Yang dia tahu kan? Dia kan punya data hartanya. Nah itu yang dia kalkulasikan. Tapi pejabat tidak boleh mengambil zakat rakyatnya kalau dia datang. Artinya dia yang kemudian mengaudit kekayaan rakyatnya. Itu tidak boleh dari harta yang disimpan. Nggak boleh. Kalau rakyatnya nyimpan di peti, kalau sengaja disembunyikan, itu nggak boleh dibongkar oleh pemerintah. Nggak boleh diminta, mana yang kamu sembunyikan. Nggak boleh dalam Islam. Oh iya. Pemerintah hanya boleh dalam Islam, gitu loh, menghitung, mengaudit yang tampak. Yang tidak tampak, nggak boleh. Ada yang lupa yang wajiban berzakat, kan fardu ain. Itu tanggungan dia, gitu loh. Artinya pada dasarnya tanpa didatangi pemerintah pun rakyat harus berzakat kan?
sebagai muslim kan, muzaki gitu loh. Tapi kan ketika pemerintah itu kan punya pejabat dan kemudian mengambil, itu kan makanya ada dalam fikih ada yang disebut dengan al-mal al-zahir dengan al-mal al-batin. Harta yang tampak dan harta yang tersembunyi. Yang tersembunyi nggak boleh diaudit. Ini kita bicara wewenang pemerintah aja dalam Islam itu tidak sampai ngotak-atik yang disembunyikan. Ya, nggak boleh. Yang disembunyikan tuh maksudnya kan dia punya nyimpan untuk anak cucunya, untuk apanya, kan terserah dia lah. Itu kan dia pemilik kan. Dalam Islam nggak boleh ngintip-ngintip tabungan rakyat, nggak boleh tuh. Sekarang apa yang nggak diintip? Semua diintip. Gitu loh. Gitu. Kan indah dalam Islam itu. Umar ronda malam itu diantaranya apa? Dia ingin tahu rakyatnya kalau malam ngapain sih. Kan ada yang terdengar suaranya dari dalam yang qiyamul lail, yang sholat, yang baca Quran. Gitu loh. Nah, suatu ketika Umar melewati sebuah rumah. Kebetulan penghuninya sedang membaca Al-Quran dalam salat. Ya kan temboknya nggak kayak kita sekarang zaman dulu. Jadi kedengaran lah keluar. Kalau ibu baca di depan juga bisa kedengaran kan? Kalau cuman tertutup kaca mah, gitu kan? Umar berdiri mematung di dekat rumah itu. Dia menikmati bacaan rakyatnya itu, gitu ya. Menyimak bacaan orang tersebut. Apa yang dibaca? Dimulailah surah At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur. Udah berapa ayat tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ayat. Semuanya sumpah Allah. Allah bersumpah. Demi Bukit Tur. Demi kitab, maksudnya catatan yang ditulis pada lembaran yang terbuka. Demi Baitul Ma'mur. Ka'bah yang ada di langit. Itulah. Demi atap yang ditinggikan, maksudnya langit. Demi laut yang di bawah dasarnya terdapat api. Apa berikutnya? Allah bersumpah untuk menegaskan apa? Inna adzaba rabbika lawaqi. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Di malam-malam seperti itu Umar dengar itu. Surah Tur. Sesungguhnya Allah bersumpah 6 kali untuk menegaskan apa? Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Sampai ke ayat ke-7 tadi. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Umar berkata begini, bergumam. Demi Allah. Warabbil Ka'bah, demi Allah pemilik Ka'bah. Semua sumpah Allah itu adalah hak. Artinya itu pasti. Itu pasti. Umar langsung turun dari punggung keledainya, dia naik keledai waktu itu. Yang dikendarainya, ia lalu duduk. Langsung lemas, duduk menyandarkan punggungnya ke tembok. Termenung sekian lama hingga kemudian berdiri dan pulang ke rumah. Salat subuh, selesai subuh, pagi itu Umar jatuh sakit selama sebulan. Gara-gara ini. Umar tuh fisiknya kuat loh. Fisiknya kuat. Umar tuh di tengah panas, di pernah suatu panas, ketika panas banget. Ali, Utsman itu berteduh. Umar mah enggak keluar. Inspeksi. Dia inspeksi ngecek itu unta-unta zakat itu. Sampai kali geleng-geleng kepala, tengah panas kayak gini gitu. Umar tuh kuat. Coba ini sakit 1 bulan. Dan dia tidak bilang-bilang. Gitu loh. Orang-orang yang lain tuh pada jenguk Umar. Nanyain, kenapa, sakit apa? Gitu loh. Umar juga nggak jawab. Mereka juga bingung, ini sakit apa gitu. Nggak ada yang tahu sebabnya apa. Padahal ini gara-gara dengar 1 ayat malam-malam, bukan 1 ayat, 1 kali bacaan, 7 ayat, 1 bulan sakit loh. Ya ibu nggak usah sakit lah, nggak apa-apa lah, nggak usah sakit gara-gara Quran. Tapi apa sih dampak Quran terhadap kita? Itu loh. Ya Allah, ini kan ibu juga baca kan ayat ini kan? Ya saya juga baca sama gitu, sama. Tapi kenapa kita ya? Makanya jangan ibu. Kenapa kita kok biasa aja ya? Ya Allah. Ya kan kalau khatam Quran pasti baca kan itu surah Tur, masa khatam berkali-kali tapi nggak lewat, bahaya itu. Tapi kenapa kita biasa saja gitu?
Umar enggak. Ya enggak juga lah hubungannya. Kalau gitu coba minum Ozonta. Jangan-jangan enggak juga. Enggak. Pertama. Allah bersumpah loh. Kalau seorang penguasa yang ibu tahu orang integritasnya tinggi dan gimana dan ibu takuti kemudian dia bersumpah, gimana rasanya dengarnya? Ya kecuali kalau ibu tahu dia pembohong dan sebagainya, sumpah aja lah gitu. Ini Allah bersumpah. Coba bayangkan. Dan 6 kali sumpah dan sumpahnya ngeri-ngeri itu. Itu kan demi lautan yang di dasarnya terdapat api gitu. Di bawah dasarnya terdapat api. Kan memang sekarang coba aja penelitian geologi kan, di bawah laut kan ada api. Lah ya Krakatau aja itu kan di bawah laut, dasarnya kan dari bawah laut. Inna adzaba lawaqi'. Azab Tuhanmu pasti terjadi. Allah bersumpah 6 kali ditutup dengan itu. Itu langsung gemeteran Umar. Bukan gemeteran, sakit sebulan. Gitu loh. Sekarang kita langsung ke Rasulullah SAW. Ya ini cuma satu fragmennya sajalah, gitu ya. Sebelum itu yang dibaca yang menggetarkan umat sampai jatuh itu, Pak. Itu waktu Islam. Kalau ini sudah jadi khalifah. Toha. Enggak, Toha panjang. Enggak. Panjang. Enggak disebutkan, tapi bukan hanya 1-5. Toha panjang. Karena itu kisah Nabi Musa dan sebagainya. Artinya kan ada Firaun. Kamu tuh sesombong apa sih Umar? Sekarang kan begitu kan pesannya. Ini Firaun aja diginiin dengan segala kekuasaan itu, Umar gemeteran di situ masuk Islam. Oke. Itu surah Toha. Oke. Nanti sore saya akan bahas surah Toha di kelas webinar Sirah Community. Nggak pada ikut sih. Ya. Ini terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW mengekspresikan kasih sayangnya kepada umatnya melalui bacaan Al-Quran atau dari bacaan Al-Quran yang beliau baca. Abu Dzar Al-Ghifari yang menceritakan. Gitu. Sahabat Nabi SAW ya. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca satu ayat ini. Satu ayat ini. Bagaimana satu ayat? Pengaruh satu ayat. Beliau membacanya berulang-ulang sepanjang sholat malam. Boleh, Bu. Jadi karena sholat malam itu, kan sebenarnya itu sholat malam itu diantaranya fungsinya untuk i'tibar, mengambil ibrah sebanyak-banyaknya. Maka kalau ada ayat yang begitu mengesankan, ulang-ulang. Rasulullah melakukannya, para sahabat melakukannya, salafus saleh melakukannya. Masalahnya kita kan nggak paham sih masalahnya. Jadi waktu baca itu apanya yang diiktibarir. Tapi kan kadang-kadang kan kita pernah mendengar terjemahnya, pernah dengar taklim penjelasannya. Nah kalau itu terkesan itu ulang-ulang aja nggak apa-apa, gitu loh. Gitu. Contohnya tentang masalah ampunan dari Allah kan. Ya ibadiyal alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Panggilan Allah kepada hamba-hambanya yang merasa berlumuran dosa, asrafu ala anfusihim. Dan saking banyaknya dosa, hampir putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah tuh mengampuni dosa-dosa sebanyak apapun kalau engkau istighfar padanya. Ketika ayat itu menyentuh kita karena kita merasa dan ngaku banyak dosa itu, ulang-ulangilah. Gak apa-apa, nangislah di situ. Bunda Aisyah melakukan itu. Nah, ini Rasulullah pernah gitu. Kenapa beliau mengulang-ulang ayat ini? Kita baca coba itu gitu. Beliau ruku dan sujud setelah membaca ayat tersebut, gitu ya. Maksudnya terus sholat, berdiri, diulang lagi, terus ruku, sujud, berdiri lagi, diulang lagi sampai pagi. Ya Allah, kenapa? Saking sayangnya pada kita beliau. Saking sayangnya pada umatnya. Ayat ini yang dibaca, surah Al-Maidah 118.
In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini kan terkait dengan kalau tidak salah Nabi Ibrahim atau Nabi Isa ini, antara dua. Ayat 118 Al-Maidah. 118 Al-Maidah. Ada di situ udah di-share kan? Udah di-share juga, masih dicatat. Kadang-kadang emak Pak liur. Oh, udah di grup kan? Oh, enggak ada. Yuk kita baca baik-baik. Dan coba kita bayangkan bagaimana Rasulullah SAW menghayati ayat ini. Dan kenapa beliau sampai membacanya berulang-ulang sampai pagi, kata Abu Dzar. Berarti kan bunyi kan? Bacaan Rasul terdengar oleh Abu Dzar kan berarti? Ya iyalah, bagaimana Abu Dzar tahu kalau enggak bunyi? Dan enggak kebayang isak tangis Rasulullah sambil membaca ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Coba baca terjemahnya. Baca terjemahnya. Ini Nabi Ibrahim udah bisa. Sebelumnya coba baca. Nabi siapa? Nabi Isa ya? Nabi Isa. Pesan yang sama itu juga diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Coba kita pahami dan bagaimana relasinya dengan Rasulullah SAW, dengan perasaan beliau. Ini adalah doa Nabi Ibrahim yang disampaikan oleh Allah, gitu ya. Ketika mohon kepada Allah, in tu'adzibhum, siapa mereka itu? Umatnya kan, umat Nabi Ibrahim. Ya Allah, Engkau kan Tuhan mereka. Aku hanya berdakwah kepada mereka, mengajak mereka untuk beriman. Tapi kan masalah beriman atau tidak, itu kan petunjukmu, kehendakmu. Kan itu. Jadi kuserahkanlah kepadamu, ya Allah, nasib mereka. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau mereka yang menolak beriman tuh engkau siksalah ya Allah. Toh mereka itu adalah hamba-hambamu, kan gitu kan? Lah iya, kau pemiliknya, kan gitu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau menghadaki mereka beriman sehingga engkau mengampuni mereka dan memberi mereka balasan surga gitu. Sesungguhnya memang engkau adalah maha kuasa, maha bijaksana, ya Allah. Itu kembali kepadamu. Jadi intinya apa? Nabi Ibrahim itu menyerahkan kepada Allah. Ini umatku ya Allah, aku mendakwahi mereka. Masalah mereka beriman atau tidak, aku serahkan padamu. Yang tidak beriman, engkau mau siksalah ya Allah. Kan begitu. Kan engkau Tuhannya, mereka hambamu. Kan gitu. Rasulullah enggak bisa. Beliau enggak mau mengikuti Nabi Ibrahim dan Nabi Isa dalam hal ini. Enggak mau. Artinya kalau ketika Ibrahim mengatakan itu, ketika Isa itu, aku enggak begitu ya Allah. Artinya umatku itu, aku enggak mau gitu. Aku enggak mau begitu aja menyerahkan padamu ya Allah. Ya, artinya beliau itu pengen, ya Allah, semuanya beriman ya Allah. Semuanya beriman, jangan sampai ada yang kau siksa. Jangan sampai, itu kan berapa kali Rasul ditegur oleh Allah dalam itu. Walaupun seberapa besar keinginan Muhammad untuk membuat mereka beriman, enggak akan bisa. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan, ada yang beriman, ada yang... Oke, kalau begitu, tapi jangan, aku enggak mau mengatakan ini dalam arti menyerahkan begitu saja padamu. Ya, saking beliau terkesan dengan ayat ini agar kemudian meminta kepada Allah agar tidak begini umatnya. Artinya, bukan tidak begini, Rasulullah SAW tidak ingin memperlakukan umatnya seperti ini, gitu loh. Saking sayang kepada umatnya. Coba bayangkan. Ya, dan ini ya jelas pada dasarnya memang prinsipnya memang begini kan. Namanya hidayah ataupun tidak dapat hidayah itu kan kehendak Allah, terserah Allah lah.
Kan gitu. Manusia memang gitu. Para nabi itu kan hanya tugasnya menyampaikan. Betul, tapi Rasulullah, ya Allah gitu. Aku nggak ingin mengatakan ini, nggak ingin seperti Ibrahim dan dalam hal ini dalam umat terkait dengan umatku. Enggak. Itulah yang kemudian berbuah apa? Syafaat kan. Itulah yang berbuah syafaat itu. Kan syafaat itu gitu loh. Betul. Untuk apa? Untuk menjaring umatnya gitu. Yang sudah masuk neraka sekalipun, itu bisa dijaring untuk kemudian ke surga karena syafaat beliau. Artinya kalau yang tidak abadi di neraka, kan kalau yang sudah abadi mah udahlah, itu kan nggak nggak peluang apa-apa. Tapi kan yang masuk neraka sementara, itu kan juga terkehendak Allah berapa lama kan? Nah syafaat Rasulullah SAW itulah yang memotong itu remisinya itu. Bahkan ada yang katakanlah dalam tanda petik seharusnya masuk neraka, karena syafaat Rasulullah SAW itu kemudian tidak jadi. Itu loh. Ada yang tidak jadi dimasukkan ke neraka, ada yang dimasukkan ke neraka kemudian dapat potongan karena syafaat Rasulullah. Ini gara-gara ini. Jadi gara-gara ayat ini, dalam riwayat lain Rasulullah nangis. Nangis habis. Allah sampai bilang ke Jibril, dan Allah Maha tahu tentu. Jibril turunlah. Temuilah Muhammad. Ada apa? Mengapa dia menangis? Allah lebih tahu tentu. Turunlah Jibril menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku membawa pesan dari Allah. Allah bertanya, mengapa engkau menangis? Apa yang membuatmu menangis? Coba, apa kata Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Ini di sini. Bukan menjelang wafat, bukan. Ketika malam itu. Yang memberatkan itu umatku. Aku nggak mau umatku diperlakukan begini. Begitu aja. Nggak. Betul, Pak, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Betul, ada yang masuk surga, langsung ada yang masuk neraka dulu. Tapi aku nggak mau menyerahkan begitu aja. Ummati, ummati, ummati. Jibril naik. Memikirkan umatnya, ya Allah. Allah lebih tahu tentu. Apa kata Allah? Jibril turun lagi. Turun lagi, temui Muhammad. Katakan kepada Muhammad, Inilah asu'uka fi ummatik. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku tidak akan menyakitimu terkait nasib umatmu. Itu. Jadi ayat ini yang dibaca Rasulullah itu yang kemudian menghasilkan hadiah dari Allah kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW itu kan pernah bilang, semua nabi itu kan doanya mustajab. Doa nabi itu mustajab. Tapi semua nabi itu diberi doa terbesar, doa puncak, doa pamungkas. Dan semua nabi sudah menggunakannya dalam hidupnya. Ya. Iya, semua nabi kan menggunakan doa-doa dahsyatnya kan. Nabi Nuh itu yang jadi tofan itu, yang badai itu. Nabi Sulaiman jadi kerajaan yang luar biasa. Dan. Nabi Isa minta maidatan minas sama, minta makanan dari hidangan dari langit. Oh, itu kan kebayang pemungkasnya. Rasulullah, aku enggak sampaikan permintaan itu kepada Allah. Kenapa? Ikhtaba'tu li ummati. Aku simpan untuk umatku. Duh. Sayangnya beliau itu. Kalau kita sadar, ikhtaba'tu li ummati. Ku simpan itu. Ya itu yang nanti pada mas mahsyar itu. Yang kita semua itu akan datang ke Nabi Adam. Adam, anta abuna. Engkau kan ayah kami. Ini anak-anakmu. Lagi begini tidak ada kepastian. Mintalah, ngadaplah kepada Allah. Berikan kepastian. Berikan keringanan. Gitu kan. Adam itu, Nabi Adam, ayah kita semua. Mengatakan gak bisa. Kenapa? Allah lagi marah. Murka semurka-murkanya. Aku gak berani menghadap. Nabi Adam gak berani. Lah terus kita gimana? Kita. Ya udah datangi ke Ibrahim, Nuh, datang ke Nuh juga begitu, aku nggak sanggup. Nafsi, udahlah masing-masing sekarang mah. Nabi loh, datang ke siapa? Ke Ibrahim. Kata Ibrahim, udah aku nggak sanggup, Allah lagi murka. Nafsi. Terus ke siapa? Datang ke Musa. Kata Musa nggak sanggup. Kata Musa ke Isa.
Kata Isa, nggak sanggup. Nafsi. Terus siapa? Ya sudah. Ya tinggal beliau. Ini buah dari ini. Dari interaksi malam itu. Maka Rasulullah yang kemudian menghadap sujud Rasulullah itu. Memuji Allah dengan segala asma'nya dan sifatnya. Dan Allah mengilhamkan sekian banyak asma' dan sifat Allah yang tidak pernah diajarkan. Artinya, ya kan kita tahu Asmaul Husna. Nanti ada asma' lain. Karena suasananya sangat mengerikan. Sangat dahsyat. Sampai di satu titik, kemudian Allah berfirman kepada Rasulnya. Muhammad, bangunlah. Bangkitlah dari sujud. Sal tu'ta. Sampaikan apa permintaanmu. Akan kuberikan. Ishfa. Sampaikan siapa yang kau akan beri syafaat. Tushaffa. Syafaatmu akan kukabulkan. Itu. Ya Allah. Persentuhan dengan ayat itu dahsyat. Dan menghasilkan luar biasa. Itu Rasulullah. Mengekspresikan kasih sayangnya kepada umatnya aja sampai satu malam. Semalaman beliau nggak tidur membaca ayat ini berulang-ulang. Lah kita menyayangi Rasulullah gimana? Cinta kita ke Rasulullah gimana ekspresinya? Terlalu jauh. Memang kita nggak mungkin membalas beliau. Wallahu ta'ala. Dah, cukup. Tadi nggak ada yang membuka ya? Berarti langsung saya tutup dong. Enggak, silakan. Ya, silakan. Hah? Sebenarnya itu kan sudah sangat general. Lakukan itu dengan cinta. Ya, almar'u ma'aman ahab, kata Rasulullah. Seorang sahabat itu, kan pada dasarnya kan Rasulullah menjelaskan kepada kita, surga itu kan 100 tingkat. Belum tentu kita di tingkat yang sama dengan Rasulullah SAW. Makanya cita-cita atau keinginan para sahabat itu kan pada dasarnya pada pengen bareng di satu tingkat dengan Rasulullah itu kan. Jadi ada seorang yang belakangan masuk Islam dan merasa ketinggalan sama orang lain. Aku ingin menemanimu ya Rasulullah. Bersamamu terus, bukan hanya di dunia, sama di surga. Cuman aku ngakulah gitu, nggak banyak amal, nggak banyak apa dibanding yang lain gitu ya. Kekurangan. Itu sahabat loh, tawadunya gitu. Kita makan banyak merasa udah ini itu kan. Kata Rasulullah gitu ya. Terus apa yang kau miliki kalau gitu? Kalau memang amalmu nggak merasa banyak dan sebagainya. Tapi yang kupastikan aku sangat mencintaimu. Itulah. Ya sudah kata Rasul. Almar'u ma'aman ahab. Manusia akan dikumpulkan dengan orang. Nggak mesti diucapkan cinta mau. Kadang-kadang nggak diucapkan juga malah kurang gitu. Iya dong, itulah. Kan melakukan sesuatu, sekedar melakukan dengan melakukannya dengan cinta kan beda kan bobotnya. Oh iya dong. Pasti beda itu ya. Gitu. Allah Ta'ala. Mencambuk. Oh iya, nggak jadi tapi kan. Nah iya. Ya. Ayat itu ayat. Itu ayatnya. Itu ayat khabar keterangan bahwa Allah dan malaikat saja mendoakan Rasulullah. Salawat itu mengampuni kalau bagi Allah. Kalau Allah mengampuni gitu loh. Salawat Allah kepada nabinya itu mengampuni. Kalau kita berarti kalau kita mau pujian salawat itu intinya. Allahumma sholli ala Sayyidina, mau pakai Sayyidina mau tidak nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi kalau kita mah salawat kita itu pujian, tapi kalau Allah bersalawat kepada Nabi artinya mengampuni, mengasihi, menyayangi.
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu ayat, itu keterangannya, kabarnya. Kemudian selalu ada perintah kan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tuh kan dipanggil Allah tuh loh. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Gitu. Ya. Ada lagi? Ini nggak ada makan siang loh ya. Jadi jangan ya, itu loh hal yang berbeda. Kalau tadi kan Mudarosah. kan kita ada murotal. Kalau yang namanya Murotal mah cara baca. ya kan itu maksud saya ada dengan Nggak, artinya gaya baca lah kalau murotal mah, tartil. ini ada lagi yang namanya pelan banget Kan. Maunya apa? Masalahnya apa? Yang penting masalahnya. Masalahnya apa? cara membaca yang pelan-pelan. Ya itu mah harus talaki, harus belajar ke guru. Kalau enggak mah nggak bisa. Nggak bisa di. Iya kan ada tartil, murotal tuh tartil. Tapi ada satu lagi istilahnya Tahbir. Apalagi? muat apa? Pokoknya kalau masalah mau gimana cara bacanya harus ke guru yang memang mendalami masalah cara baca gitu. Gitu loh. Enggak masalahnya apa, makanya masalahnya aja udah. Cara membaca yang pelan banget gitu maksudnya yang Terus kenapa? itu saya kalau itu termasuk mudarosah. Iya mudarosah yang penting ada interaksi. Interaksi, saling menyimaknya itu yang penting. Jadi nggak sendiri. Kalau sendiri mah ya tilawah lah. Secara umum. Iya saling mengecek kualitas bacaan, saling juga kemudian pemahaman. Oh otomatis lah ada daras di situ kan. Gitu. Oh iya. Gitu. Jadi kalau baca sendiri mah ya tilawah aja gitu. mujawad. Tajwid, mujawad ya. Mujawad udah tajwid. Tajwid tuh mujawad ini. Jadi pelan-pelan caranya untuk mengecek tajwid gitu. Ya nggak mesti kan ada hafalan, ada kan bacaan tuh nggak mesti mujawad yang kemudian enggak itu artinya bacaan yang lebih cepat juga nggak ada masalah karena memang kita membutuhkan bacaan yang cepat dalam kondisi tertentu. Tapi bukan yang amin gitu kan gitu ya. Yang viral itu ngawur itu gitu. Bisa ya cepat gitu misalnya saya Bisa. Yang penting yang penting kan konsisten sebenarnya. iya, Konsisten. Contohnya kalau kita apa namanya surim gitu kadang-kadang yang kan kalau saat kita di sini ngajarin kalau ada alis mesti panjang. Oh iya itu mujawad di tajwid itu artinya. Tapi kalau surim itu kadang-kadang Ya itu dia makanya itu yang bukan yang mujawad seperti itu. ada dua ini katanya ada dua versi. Ada bukan versi, level semuanya. Masalah. Itu sudah saya kalau kita bisa tentukannya cuma dua. Sebenarnya ada itu Boleh. Itu juga sesuai tajwid tetap. cuma kata Indonesia tapi kita pakainya nah itu ya Ya sebenarnya perbedaan-perbedaan itu kalau ingin bisa memang harus ada guru khusus yang kita talaki karena kalau enggak susah itu karena itu ada sanadnya sebenarnya. Iya. Iya nggak apa-apa itu. dia bukan Indonesia makanya Ya kalau dalam ya itulah kan ada kondisi-kondisi kita bisa dalam kondisi ini bacanya begitu pelan tapi ada ingin lebih cepat bukan intinya itu kemudahan untuk apa namanya disesuaikan dengan sikon kita. Wallahu ta'ala alam. Oh ya itu mah puncak lah. Itu puncak lah. Tilawah sendiri sudah pahalanya banyak. Cuman jangan berhenti di tilawah. Itu aja. Jangan merasa cukup di tilawah. Itu yang nggak boleh itu merasa cukup di tilawah. Gitu loh. Jangan. Karena Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca. Oh iya dong. Memang untuk petunjuk hidup. Kalau petunjuk kan berarti praktek. Ibu punya buku apa namanya manual book kan memang untuk kemudian bisa mengoperasikan sesuatu. Ibu punya HP gitu. Ya sekarang mah gampang aja udah. Tapi kan pas awal beli kan pasti perlu manual gitu. Kan itu kan supaya bisa dioperasikan. Ya.
Ya. Ih, itu mah tuh panjang itu. Ini membahas masalah apanya? Oh, itu mah membahas masalah apa? Intinya perbaharui pendidikan, dan tentu saja pendidikan yang berbasis iman. Itu dasarnya lah. Sehingga kemudian melahirkan orang dengan kapasitas di berbagai bidang, berbagai sektor dengan iman yang kuat, sehingga kemudian amanah, kemudian jujur, kemudian nah itu kan intinya kan di sana. Intinya di sana lah. Kalau ditanya kemudian harus dijabarkan satu-satu itu mah panjang amat. Gak usah melawan gitu ya. Firaun juga tumbang kok. Firaun juga tenggelam. Perjuangan kita yang akan dinilai Allah. Itu intinya. Iyalah. Ya iyalah. Memangnya usaha Nabi Musa ketika Firaun masih hidup sia-sia kan enggak. Dan panjang kan bertahun-tahun. Itu Nabi aja bertahun-tahun Nabi Musa. Emang pendek Nabi Musa? Enggak, bertahun-tahun. Ya. Pokoknya gini, jadikanlah tindakan-tindakan kita, amalan-amalan kita tuh bobotnya bukan sekedar baik, tapi memperbaiki. Bukan sekedar soleh, tapi muslih. No kan udah Islam tuh, namanya sudah benar. Ini tinggal kelakuannya nih. Wah, insya Allah, bismillah. Iya, jadi doa. Makanya nih harus kajian-kajian tuh bobotnya membuat itu jadi bobotnya islah gitu, bukan sekedar saleh gitu loh. Saleh itu baik, islah itu memperbaiki. Kalau memperbaiki itu jelas, konkret, ada kerusakan yang diperbaiki. Kalau saleh mah intinya bisa pasif, kita jadi baik aja. Tapi kalau islah berarti ada kerusakan makanya itu kan aktif. Makanya kenapa azab Allah itu tidak akan ditimpakan kepada suatu negeri wa ahluha muslihun dalam Al-Quran. Ketika di antara penduduknya, di tengah yang bejat-bejat itu, ada yang konsisten terus memperbaiki kerusakan. Selama masih ada yang memperbaiki, maka azab tidak akan ditimpakan. Tapi kalau orangnya cuma soleh, orangnya cuma baik, tapi nggak memperbaiki, habis. Azab Allah turun. Itu. Ya. Atau itu mah tergantung kapasitas dan dengan kondisi, gitu loh. Rasulullah aja kan perang itu di tahun ke-15. Berhala masih ada, masih berdiri di Mekah, di Ka'bah. 13 tahun nggak diapa-apain. Karena masalahnya bukan di situ masalah utamanya, atau periodenya, kondisinya bukan itu. Jadi jangan kemudian langsung, kalau gitu harus perang loh. Ya enggak. Gitu loh. Enggak harus, gitu loh. Ya. Kita harus melakukan pemetaan masalah. Kerusakannya apa saja, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki. Itu yang penting. Gitu loh. Betul, kita sih pengennya semua yang rusak kita perbaiki, tapi kan Allah. Iyalah. Orang emang gampang jahit baju aja kan nggak langsung jadi kan? Kadang-kadang tertunda seminggu 2 minggu. Kadang-kadang misalnya gini, ada kasus misalnya kan memperbaiki ekonomi umat. Ada orang yang misalnya dia membuat pupuk dia sendiri. Oke. Dan itu bagus. Oke. Tiba-tiba dia ditangkap gitu. Itu gimana? Ya itu kan masalah cara kerja intinya. Pinter-pinter aja cara kerjanya gimana lah itu kan. Itu kan masalah teknis sebenarnya. Bagaimana kita bisa memiliki celah, membangun peluang gitu loh. Yang kayak gitu tuh. Kan yang memberikan dia itu ada yang Mbak Ilus kan Mbak Ilus kan orangnya tahu. Ada pengalaman. Yes, jangan putus asa deh. Nabi Musa aja jadi buronan. Udah. Nabi Musa jadi buronan itu di DPO kan. No. Nabi Yusuf di penjara bertahun-tahun. Fala bisa fi sijni bid'a sinin. Bertahun-tahun itu. Ada contoh-contoh ya ada ibrahnya. Paling setidaknya di kisaran ya hampir 9 tahun lah pokoknya bid'a sinin itu. Itu Nabi Yusuf, tapi kan efeknya apa? Bisa menyelamatkan negara dari krisis 7 tahun. Gue bayangin. Itu. Ini inflasi dan deflasi berapa tahun udah?
Udahlah, kalau masalah itu udahlah, itu namanya perjuangan pasti ada resiko. Tapi yang penting bagaimana kita cara kita bermain, gitu loh. Itu aja sih. Jadi jangan kemudian itu jadi, wah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu buktinya, aduh Nabi Yusuf di penjara. Bisa apa Nabi Yusuf waktu itu? Kan itu. Nabi Musa DPO bertahun-tahun juga. Dari bujang sampai punya keluarga, punya anak kan. Udah. Jangan putus asa deh. Pokoknya intinya gitu aja. Nah, satu-satu nih bicaranya. Makanya pakai suara biar yang denger itu. Gua nggak apa-apa. Ini lah ngomong yang lain. Kalau tadi kemudian kita semua menyadari mungkin Allah telah mencabut sebagian barokahnya untuk ini. Gitu. Iya. Maka cara paling strategis bagi kita sebagai ibu lah ya, cara paling strategis untuk mengembalikan keberkahan Allah di negeri ini, apa yang bisa kita lakukan baik secara sendirian atau ya secara berjamaah dalam jamaah kecil. Media. Gitu. Dengan usia kita yang agak terbatas gitu kan sekarang. Agak. Oh, anak aja mana ada agak, ya pasti terbatas lah. Pakai agak segala. Nggak bisa. Emang siapa yang tahu umur? Ya, itu kita semua dibatasi lah. Kayaknya itu kan. Amal soleh paling pinter nih yang kita lakukan paling strategis. Nah, ya bukan masalah pede di sini mah tuh. Tahu diri aja orang nggak. Emang sudah ngintip di Lauhul Mahfuz gitu, usianya sampai berapa. Gini, apa yang bisa kita lakukan dengan umur kita yang terbatas, dengan kondisi yang semakin parah, berat gitu kan. Tadi kan kita tidak ingin bahwa keberkahan itu betul-betul dicabut ya. Sebagaimana negeri Saba itu kan. Surah Saba, baca dalam Al-Quran. Coba baca tuh. Itu betapa indahnya Saba dan betapa suburnya. Tapi kan kemudian secara ekstrim kami ganti gitu kan, dari kemakmuran itu menjadi kemelaratan dan gitu ya. Nah, apa yang kemudian bisa gitu katakanlah mengembalikan keberkahan walaupun perlahan-lahan? Ya masalahnya bahwa umur kita terbatas, ya kalaupun kita tidak menikmatinya ataupun sedikit menikmatinya kan keturunan kita ada kan. Kita kan ingin amal soleh itu berlanjut ke anak cucu kita kan, bukan berhenti di kita saja kan. Ya itu yang kita inginkan. Nah, apa yang disebut Al-Quran, fa'akhadathhumus sayhah, umat yang diazab itu sampai pada tahap istilahnya hancurnya itu, gitu. Itu kan nggak mesti hancurnya dalam arti seperti umatnya Nabi Nuh gitu sampai betul-betul orangnya hilang gitu loh, atau kemudian dimusnahkan betul. Bisa jadi sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan mereka yang hancur habis-habisan gitu loh. Orangnya masih ada. Tapi dengan segala kekacauan, gitu ya. Itu Allah katakan apa? La'allahum yarji'un. Allah masih memberi peluang mereka untuk merevisi, untuk memperbaiki, sehingga dari segala bentuk kekacauan itu kemudian bisa kembali bangkit kembali, kan gitu. Jadi di sini yang kita butuhkan itu adalah fikih ar-ruju', fikih kebangkitan sebenarnya. Ingat lo ya, pertanyaan tadi, apa yang bisa kita buat? Yang kita buat, yang kita lakukan harus sesuai dengan kondisi dan fase di mana kita berada. Hari ini, kalau kita berpikirnya adalah, apa yang kita buat? Bagaimana kita bisa menguasai semua sektor hulu, gitu. Wah, ya jangan terlalu jauh lah, gitu loh. Jangan terlalu jauh sampai sejauh itu, karena kalau itu target kita dan ingin kita capai hari ini, ya kita akan terus terhantui dengan benturan-benturan tadi, gitu loh. Artinya gini, apa yang harus kita lakukan? Tadi fikih ruju, fikih kebangkitan itu, la'allahum yarji'un kalau dalam bahasa Al-Quran. Intinya masalah ilmu ini. Ini jelas, masalah pendidikan, masalah ilmu. Ini yang harus kita kuatkan. Karena segala kekacauan itu memang bermula dari penyimpangan kita dari kebenaran. Maksudnya kita itu generasi kita gitu ya, dari kebenaran. Nah, inilah yang harus kita kembalikan. Artinya dari titik penyimpangan itu untuk kemudian lurus kembali. Dan itu hanya mulai di pendidikan. Jadi kita harus memiliki pemetaan yang kuat terhadap kondisi
fase di mana kita berada. Sehingga apa yang bisa kita lakukan di situ, itu yang tepat. Jangan sampai kita ingin lakukan ini itu tapi kemudian tidak cocok. Ya akan istilahnya akan tersedot gitu loh. Akan tenggelam gitu loh. Nggak akan berbuah dengan baik karena memang ya ibu di musim apa nanam apa kan susah itu kalau kayak gitu kan. Nah, itu dimulai dari situ. Maka kalau saya yakinnya gitu ya. Umat ini membutuhkan model identitas dan model yang lebih jelas, lebih clear untuk menghadapi masa depannya ini. Dan tentu saja itu sesungguhnya ada dalam Sirah Nabawiyah. Karena Rasul dan para sahabat itu udah pasti unggulnya. Mereka itu udah dijamin masuk surga. Kita semua kan ingin masuk surga. Lah ya iya. Sementara sebenarnya sudah ada modelnya masuk surga itu. Mau model apa? Mau model kaya ada, model miskin ada, model orang biasa ada, model orang gimana ada semua. Nah itu dia. Dan tentu saja Al-Quran selalu harus menjadi pedoman kita. Nah, Al-Quran itu bisa menjadi pedoman kalau kita tahu bagaimana Al-Quran dipraktekkan. Lagi-lagi, Sirah Nabawiyah itu menjadi penting. Makanya kenapa kalau saya sampai sudah Sirah Nabawiyah itu harus diwujudkan sampai ke tahap harus ada Sirah Center gitu loh. Jadi betul-betul menjadi pusat dalam arti sekarang banyak sekali. Saya keliling kemana-mana, belum lama ke Bangka. Itu ternyata memang kebutuhan mendasarnya di situ. Banyak madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, kutab-kutab, kemudian itu intinya membutuhkan supply bagaimana Sirah Nabawiyah itu dan peradaban Islam itu menjadi kurikulum untuk anak-anak kita. Ya sudah kalau begitu harus buat senternya, nggak bisa hanya dengan saya keliling ngajar itu nggak akan cukup. Harus ada riset, gitu loh. Jadi itu diantara. Iya. Generasi yang akan datang itu dengan Sirah Nabawiyah dan itulah yang harus kita kerjakan. Generasi kita bagi saya adalah generasi penghantar, generasi yang menyiapkan rel, bukan generasi yang menikmati gerbong kelas apalah gitu istilahnya. Ada pertanyaan. Ya. Nggak nanya sih saya. Oh gitu. Saya cuma mau berespon sama kata-kata Ya. Sirah Nabawiyah. Nah, Kebetulan saya punya 2 anak laki-laki dua-duanya. Masya Allah. Ya. Punya ketertarikan yang luar biasa. Bagus. Atas Sirah Nabawiyah. Kalau Ustaz mau tahu dari mana mereka? Itu dari games. Dari games. Ada games yang terkait dengan Sirah. Games ya, games itu war games, jadi tentang perang. Oh. Dan mengambil Latar belakangnya. mengambil settingnya itu pada waktu zamannya Utsman. Turki Utsmani. Turkmenistan. Ah. Sampai anak saya itu ngerti Penasaran. beberapa kata-kata Turki. tidak ada basic dia mau belajar. Oh. Tidak ada basic kulit, tapi ketertarikan dari situ itu rupanya menghantarkan dia ke Bagus. beberapa site, jadi apa namanya Tuh. ke beberapa channel YouTube. Ah. Itu berbicara mengenai peradaban Islam. Itu dia. Even saya waktu itu saya ikut, jadi akhirnya saya nonton film Tutuya itu. Ertugrul. Mereka yang menceritakan backgroundnya apa sehingga saya relevan menonton film. Oh. Jadi mungkin kalau saya rasa mungkin sumbernya untuk Ah. belajar Sirah Nabawiyah secara casual, secara modern Ah. itu sebetulnya sudah banyak. Ah. Hanya saja memang bahasa pengantarnya banyaknya bahasa Inggris. Oh. Ya, gitu. Ah. Even mungkin Ustaz kalau bisa lihat ada channelnya Denzel Washington. Hmm. Itu dia berbicara mengenai makna Ramadan. Hmm. Saya nggak tahu ya apakah dia itu sudah convert menjadi Islam atau tidak. Dan itu luar biasa. Dan itu katanya membuat dia belajar itu karena dia mau menjadi pemeran utama dalam Hollywood namanya Malcolm X. Malcolm X ya. Jadi Otomatis dia riset lah di situ. Hmm. Ya, bisa lihat itu dan itu saya sendiri bagus itu. The history of itu memang Bagus. biasa. Betul bagus. Dan saya merasakan anak-anak saya menjadi Bagus. bangga, dia bangga. Cuma memang literatur itu dalam bahasa kita Oke. kurang. Ya. Jadi mungkin bisa dipakai itu. Ya, bagus itu. Cukup apa tuh cukup awalnya dari game sampai akhirnya Ya. Sirah Nabawiyah. Ya itulah. Bagaimana Allah menunjukkan kan, kita nggak tahu. Ya artinya itu bagus lah. Itulah yang harus dikembangkan kan. Artinya kan bukan hanya Turki Utsmani karena sebenarnya khazanah kita banyak gitu. Dan kemudian juga yang kita butuhkan lebih dari itu kenapa? Karena sebenarnya kita banyak layer di umat ini.
Ada yang memang artinya bisa mengakses melalui game, tapi juga ada yang mengaksesnya dengan cara yang berbeda. Itu semua harus kita masuki gitu maksudnya, supaya kemudian semua layer umat itu bisa mendapatkan gitu lah. Nah, itu. Ya. Mau tidak mau, waktu saya kemarin itu pergi ya ke Madinah itu apa sih namanya, saya lupa namanya, pokoknya itu yang museum Al-Quran, saya lupa. Tapi cara menerangkan itu tuh bagus banget. Jadi pemerintah Saudi itu kayaknya memborderisasi cara dakwah. Ya. Namun buat kita generasi tua, kita merasa itu. Waduh, saya masih muda. Saya tua. Saya terasa karena dari jemaah itu merasa bahwa kok caranya sangat ini ya, maksud itu kayak apa, kita kan ke apa yang Museum Wahyu ya di Guru Akhirat. Oh ya. Gitu ya. Nah, jadi maksud saya mungkin karena kita ya ada generasi sudah menua. Oh ya. Cuma kalau saya rasa, saya bukannya apa, saya suka caranya Saudi Arabia melakukannya itu despite of banyak yang negative thinking tentang MBS. Oh ya. Tapi saya rasa dia tahu sekali bahwa cara dakwah kita memang itu berubah, harus berubah. Berkembang tepatnya. Karena anak-anak kita yang belajarnya bukan anak-anak generasi ya, dekatnya sama gadget, dekatnya sama ya, betul. Jadi saya nggak tahu gimana, cuma saya merasa bahwa Islam itu berkembang gitu kan ya. Tapi mungkin cara berkembangnya sudah sangat berbeda dengan cara-cara yang kita pahami. Insyaallah. Mungkin tapi betul, tapi tetap basicnya itu tetap Al-Quran dan hadis. Ya harus. Ya dan itu kita masanya tadi banyak layer juga di umat ini yang mereka butuhkan fasilitas yang dan pendekatan yang bisa berbeda-beda gitu loh. Itu makanya kita perlu harus ada kekayaan gitu di satu sisi, dan di sisi memang harus ada pusat risetnya. Harus ada, karena kalau itu sporadis ini nggak bisa dikerjain sendiri-sendiri itu. Itu nggak bisa tuh. Dan emang nggak bisa Ustaz kok cara ngajar satu itu nggak bisa. Oh ya ini ya makanya itu harus terukur, terencana, ada. Iya. Jadi harus dibuatin blueprintnya tuh Ustaz. Saya sih sepakat tentang media dakwah kita. Iya. Pakai itu biar kedengaran yang lain, apa sih? Saya sepakat tentang media dakwah apapun bentuknya, baik yang pop gitu ya, pop culture gitu ya, misalnya baik itu film, game dan lain sebagainya harus kita masuki. Nah, karena kemudian kalau nggak kita masuki, kita sendiri kan ini kita nggak punya kemampuan untuk mentahrif ini ya. Gitu. Misalnya game ini walaupun dia membawa cerita tentang peradaban Islam dan sebagainya, bisa saja ada bias gitu kan. Ya itu dia, makanya perlu riset. Film-film pun sama. Gitu. Barat pun juga berapa banyak Barat itu memproduksi yang sebenarnya nuansa Islam tapi sebenarnya banyak bias di dalamnya. Iya. Nah ini yang kemudian otoritas ini tetap diperlukan. Nah, itu. Otoritas bahwa siapa yang bisa mentahrif ini bahwa ini sebenarnya sesuai atau kemudian banyak biasnya. Nah, menjadi rujukan dan standar bagi umat secara umum gitu loh. Itu yang membuat menenangkan kan itu. Betul. Itu. Kemudian jalan masuknya ini media-media dakwah ini justru kemudian lebih dulu dimasuki mereka gitu. Ini yang kemudian harus kita tetap berhati-hati. Ya disitulah maka kenapa harus ada lembaga yang betul-betul bagi saya ya, artinya yang konsentrasi betul gitu ya. Rating agency buat untuk apa namanya, untuk validasi. Apakah bacaan, apakah game, apakah film. Nah, karena saya rasa badan sensor film nggak sampai ke situ. Betul. Ya itu dia, salah satu bagian dari itu. Karena memang intinya kan otoritas Islamnya itu kan, keislamannya itu yang harus kita jaga. Menteri Agama kita masih sibuk dengan Ya sebenarnya itu kan kesibukan setahun sekali, masa sibuk? Setahun sekali mah kan nggak sibuk seharusnya. Iya. Satu lagi dong dari saya tertarik yang tadi kita katakan bahwa harta kekayaan itu tidak boleh diperiksa begitu. Yang disimpan, yang pada yang disebut dengan al-mal al-batin. Harta yang memang sengaja disimpan, dalam arti sengaja memang disimpannya disembunyikan memang untuk ini privasi sifatnya, disembunyikan bukan dalam arti negatif ya. Artinya yang sifatnya privacy gitu loh. Itu pada dasarnya tidak boleh tidak boleh tak-atik. Enggak apa dalam Islam. Dengan cara jujur aja. Gimana? LHKPN laporan harta kekayaan Iya. negara. Itu kan harus dilaporkan. Oh pejabat. Nah kalau pejabat mah lain lagi. Kalau pejabatnya beda karena ada kaitannya dengan akuntabilitas, dengan amanah. Ini mah rakyat tadi kan. Rakyat. Kita saya bicara tentang rakyat nih ya. Bukan pejabat. Kalau pejabat mah Kekayaannya berapa?
Pejabat mah iyalah, dia audit sama Umar kok. Kalau pejabat mah iya, enggak rakyat gitu. Kepoin sama pemerintah uang rakyat gitu. Nggak boleh dong, enak aja. Emang punya siapa ngepoin? Yang kerja kita masa dikepoin gitu. Wallahualam. Biasanya yang kayak ngepoin itu orang-orang ini kayak kepala desa yang gitu yang mau ujung-ujungnya dia mau bikin pajak kepala desa. Saya kira pengalaman gitu. Biasa pejabat Bank Duta kan dulu dekat dengan pejabat politik. Udah. Ya baiklah, alhamdulillah muslimat sekalian. Ya. Ini mana? Di luar konteks, di luar teks kali. Saya mau nanya itu ya ada sumur Nabi Syuaib ya yang di Uzbek itu. Di Uzbek. Saya belum ke Uzbek ini, nanya-nanya jangan ya. Oh, tuh saya belum ke Uzbek nih. Nanti kalau sudah ke Uzbek kali. Ya, oke, masalahnya apa? Apakah itu benar itu sumurnya di situ gitu loh. Maksudnya sumur Nabi Syuaib. Nabi Syuaib bukan Nabi Syuaib Arab. Kok Nabi Syuaib Arab? Nabi Syuaib Arab, tapi Nabi Syuaib Arab. Iya, tapi Nabi Syuaib itu Arab, nggak mungkin di Uzbek. Itu kadang-kadang banyak. Ya Arab di Jazirah Arab lah. Iya, dia biasa begitu mah namanya kayak gitu mah, gitu loh. Kalau klaim mah banyak lah. Jangankan Nabi gitu, yang di bawah Nabi aja banyak yang klaim kan. Nah, barangkali mau bikin di sini dekat ini satu kuburan baru. Kasih nama apa kayak gitu ya. Oh iya. Tapi kan itu secara sejarah gampang ditelusur. Nabi Syuaib itu Arab masalahnya. Dia secara etnik Arab dan nggak mungkin di Uzbek. Uzbek bukan tanah Arab, nggak mungkin. Oh iya, bukan. Ya campuran Turki dengan lain-lain. Pokoknya kalau stan itu pasti ke Turkinya kuat gitu. Siapa? Nabi Syuaib. Ya itu khilaf lah masalah itu. Ada berbagai versi. Walaupun menurut saya artinya yang saya pelajari bukan Nabi Syuaib, gitu loh. Bukan Nabi. Banyak yang klaim gitu ya Ustaz, yang perahunya Nabi Nuh. Oh ya. Di mana terus ada lagi di mana gitu ya. Jangankan gitu. Jangan begitu. Orang Borobudur aja katanya itu peninggalan Nabi Sulaiman kok. Lah ya nggak percaya. Oh, jadi itu Ratu Balkis itu dari Wonosobo. Itu ada komunitasnya di Indonesia itu. Iya, itu bukan cuap-cuap, itu komunitasnya ada. Itu saking mendalami sejarah. Ya Allah, karena makanya peninggalan Nabi Sulaiman itu kan di Jogja, Sleman. Serius itu memang betul. Ada komunitasnya. Hah? Benar? Oh, itu sahabat. Itu bukan Nabi. Abu Ayyub, bukan Nabi Ayyub. Abu Ayyub, kalau Abu Ayyub ya benar, valid sejarahnya. Sahabat Nabi, iya. Itu Abu Ayyub, bukan Nabi, bukan. Bukan, itu sahabat. Dan Turki pun menyebutnya sebagai sahabat. Abu Ayyub Al-Ansari. Itu iya, kalau itu benar. Aduh. Saya juga harus kacamata nih. Oh, sorry. Iya, ini Ayub yang ini Makbarasi kan? Enggak kan, ini Abu Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari. Gitu. Yang di masjid yang kita pergi itu loh di Al-Ansari Turki. Iya, di Istanbul. Enggak, ini di Uzbek. Di Uzbek. Yang tadi makamnya. Oh, tapi kalau mungkin kalau di Uzbek mungkin mengklaim yang Nabi Ayub, tapi kalau ini enggak. Enggak. Bukan. Iya. Kan iya, maksudnya kan setelah terdata Muzaki, kan, pejabat itu bisa mengambil zakat gitu ya,
dari rakyat yang muzaki itu, tapi ya tadi yang dihitung oleh pejabat itu, pemerintah itu yang mal zahir, yang tampak, yang memang disimpan, sengaja disimpan. Nggak boleh dicari-cari. Ah? Nggak boleh kalau yang disimpan mah. Enggak, ini bukan. Zakatnya bisa Itu yang zahir iya boleh minta, memang boleh. Iya, yang zahir, yang harta yang tampak dari harta, artinya dari data. Tetap dari yang join, dari yang kelihatan. Iya, yang bisa mengurangi pajak atau yang Yang zakat gue itu? iya. Ya yang declare iya. Mengurangi pajak siapa? Dulu kan nggak ada pajaknya, mengurangi pajak gimana? Oh Kalau iya, sekarang pembayaran pajak kita. iya sekarang di kita di Malaysia udah lama. Iya, bayar zakat bisa ngurangin pajak. Ah, iya. Ke lembaga yang bisa. Iya, Kalau lembaga yang sudah diakui. itulah intinya. Jadi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ayat itu memang artinya pemerintah punya wewenang untuk mengambil zakat dari rakyatnya. Cuman ya itu yang diambil itu batasannya yang mana? Yang diambil pemerintah itu dari yang zahir. Jadi yang zahir itu yang tampak, yang terukur lah. Kan rakyat kan bisa nyimpan kan, ibu kan nggak tahu tuh di bawah kasurnya kan ada berapa lempengan kan, dan sengaja disimpan kan. Kan lumayan kalau 2 kilo nyimpan dari tahun 2000 kan. Sekarang tahun 2000 masih 500.000 loh itu. Oh gitu. Sekarang 1,6 sama 7. Lumayan itu. Kalau 2 kilo aja taruh di bawah kan nggak ketahuan. Nah, kali lah. Saya 80 kilo. Berasnya. Itu gajinya, Bu. Kalau zaman dulu tuh pajaknya yang bukan muslim biasanya. Ya, itu pun bukan, iyalah lebih kurang. Itu pun yang hanya yang memang produktif, yang laki-laki yang produktif. Perempuan enggak, anak-anak enggak, jompo enggak. Gitu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Iya, iyalah. Salat zuhur kan? Nanti kita tutup dulu yang jelas. Kita alhamdulillah hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana fazidna ilman tanfa'una rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. ربنا تقبل منا صلاة وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.